Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahtera mendalam dari alam Dewa Api memiliki sayap seperti burung phoenix di kedua sisinya dan panjangnya ribuan kilometer. Selain dari primordial mendalam ark yang menampung dunia independen, itu adalah bahtera paling besar yang pernah dilihat Yunce. Saat dia mendekatinya, dia merasakan aura terbakar yang sangat kuat di wajahnya. Murid lain dari Sekte Ice Phoenix pasti akan merasakan ketidaknyamanan, tapi itu bukan masalah bagi Yunce sama sekali. Bahtera yang dalam tidak hanya sangat besar, tetapi juga memiliki aura yang megah di dalamnya. Dengan demikian, kota itu tampak seperti kota kekaisaran di langit. Master Sekte Burung Vermilion, Yan Wanchang, dan Master Sekte Phoenix, Yan Juhai, sedang menunggu di depan bahtera yang dalam. Melihat Musuanyin dan Yunce terbang ke arah mereka, mereka berinisiatif untuk menyambut mereka. Kita bertemu lagi, Raja Alam Snow Song, Yan Wanchang membungkuk sedikit. Kami akan sepenuhnya mengandalkan kekuatan Anda untuk mencapai tujuan kami kali ini. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Musuanyin mengusir mereka tanpa sedikit pun tanda sopan santun. Dia langsung melewati mereka berdua dan masuk ke dalam bahtera yang dalam. Jaga baik-baik murid raja ini. Saya tidak ingin diganggu dalam hal apapun, kecuali itu berhubungan dengan naga bertanduk kuno, tidak peduli seberapa besar masalah yang muncul. Sosok Musuanyin telah menghilang ke dalam bahtera yang dalam ketika orang lain selesai mendengarkan kata-katanya. Yan Wanchang dan Yan Juhai tidak merasa aneh atau canggung dengan sikapnya. Yan Wanchang berbalik, ruang es telah didirikan di sisi kanan bahtera yang dalam. Jika Raja Alam memiliki instruksi lain untuk kami, silakan beritahu kami. Ah, Tuan. Yunce segera melihat ke depan, hanya untuk menemukan bahwa Musuanyin telah menghilang dari pandangannya. Hehe, tuanmu yang terhormat selalu menyukai ketenangan. Sebagai muridnya, orang yang paling dekat dengannya, Anda harusnya sangat jelas tentang hal itu, kata Yan Juhai sambil tertawa. Junior Yun, sungguh mengejutkan melihat tuanmu yang terhormat mengantarmu menemaninya ke tujuan kita. Tidak, itu sudah diduga, kata Yan Wanchang sambil tersenyum. Mengingat bakat Junior Yun dalam elemen, tidak masuk akal jika tuanmu yang terhormat tidak memutuskan untuk mengajakmu. Po Yun pasti akan sangat senang mengetahui hal ini. Hahaha, itu wajar saja, Yan Juhai tertawa panjang. Menurut Master Sekte Huo, Po Yun sering merindukan Junior Yun, sejak perjalanannya ke alam Song Salju. Junior Yunce meminta maaf atas ucapannya yang terlambat. Yunce dengan hormat membungkuk pada keduanya. Tidak perlu bersikap sopan, kata Yan Wanchang dengan nada lembut. Dua master sekte besar dari alam Dewa Api tidak akan pernah berbicara dengan murid Ice Phoenix manapun, bahkan jika mereka adalah seorang tetua. Terlebih lagi, ekspresi dan nada bicara mereka sangat lembut. Namun, Yunce pasti memiliki kualifikasi untuk diperlakukan demikian oleh mereka. Bukan hanya karena dia adalah murid langsung Musuanyin, tetapi juga karena bakat elemennya yang luar biasa yang sangat mengejutkan bahkan dua master sekte terkemuka seperti mereka. Dan hal yang membangkitkan rasa niat baik yang besar di hati mereka terhadap Yunce, tentu saja adalah kata-kata yang dia katakan kepada Huo Po Yun, ketika Huo Po Yun mengakui kekalahan dalam keadaan yang menyedihkan. Saat mereka berbicara, bahtera merah tua itu aktif dan terbang lurus ke arah alam Dewa Api. Bahtera besar itu merobek langit saat menempuh perjalanan ribuan kilometer dalam sekejap mata. Suasana di dalam bahtera yang dalam sangat tenang, tanpa fluktuasi sedikit pun di udara, sehingga mustahil untuk merasakan bahwa bahtera yang dalam itu menempuh jarak dengan kecepatan yang sangat cepat. Alam Dewa Api sangat berbeda dari kesederhanaan dan ketidakpedulian Sekte Divine Ice Phoenix, yang dapat dilihat dari cara dekorasinya. Yunce dibawa ke ruangan yang telah dipersiapkan dengan baik oleh dua murid dari alam Dewa Api.
Ruangan itu sangat luas dan didekorasi sepenuhnya dengan gaya mewah. Meskipun hanya sebuah ruang tamu di dalam bahtera yang dalam, ruangan itu tampak jauh lebih mencolok daripada istana Ice Maiden, tempat dia tinggal selama berada di Kekaisaran Angin Es. Hah, alam Snow Song benar-benar miskin jika dibandingkan. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya sebanyak ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa alam Snow Song tidak memiliki kualifikasi untuk dianggap setara dengan alam Dewa Api, jika tidak memiliki kehadiran orang perkasa seperti Mu Xuanyin. Dia telah mendengar Mu Bingyun menyebutkan sebelumnya bahwa semua alam besar terhubung satu sama lain melalui formasi transmisi, yang dapat digunakan dengan membayar batu ungu atau kristal ungu dalam jumlah yang cukup. Namun alam Dewa Api menggunakan bahtera yang dalam untuk menerima mereka dan memilih penerbangan sederhana sebagai metode perjalanan. Meskipun bahtera yang dalam dapat melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, masih diperlukan 8 jam untuk mencapai alam Dewa Api. Mengapa mereka tidak langsung memanfaatkan formasi transmisi? Dengan kekuatan guru, akan jutaan kali lebih cepat untuk melakukan perjalanan bahkan melalui penghancuran ruang angkasa. Mungkinkah itu hanya sekedar formalitas? Itu mungkin benar. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Yunce menutup matanya untuk beristirahat dan segera bermeditasi. Kemudian, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Yunce membuka matanya saat mendengar suara itu. Junior Yun, bolehkah aku masuk untuk berbicara? Suara Yan Wanchang, Master Sekte dari Sekte Burung Vermilion, terdengar dari luar. Yunce segera bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Master Sekte Yan. Hoho, apakah aku mengganggumu? Yan Wanchang bertanya sambil tertawa. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya bahwa Master Sekte Yan datang mengunjungi saya. Tidak mungkin aku merasa terganggu. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang diberikan Master Sekte Yan untuk saya? Kata Yunce dengan hormat. Aku hanya ingin ngobrol sebentar denganmu. Anggap saja itu menjagamu, seperti yang diperintahkan tuanmu yang terhormat. Baiklah, ayo duduk. Dengan itu, Yan Wanchang menutup pintu dan duduk sendiri. Kalau begitu mohon maafkan junior ini. Yunce tidak bertindak tidak masuk akal atau gemetar ketakutan dan langsung duduk di depan Yan Wanchang. Jika pemandangan seperti itu disaksikan oleh penduduk alam Dewa Api, bola mata mereka mungkin akan keluar karena ketakutan. Di seluruh alam Dewa Api, hanya Yan Juhai dan Huo Ruli yang berhak duduk di sampingnya. Junior Yun, ku dengar kamu berasal dari alam bawah. Bolehkah saya tahu dari dunia bintang mana Anda berasal? Yan Wanchang bertanya. Ketika dia pertama kali datang ke alam Snow Song, dia tidak ragu-ragu mengungkapkan tempat kelahirannya dan bahkan mengambil inisiatif untuk memberitahu Feng Mo bahwa dia berasal dari Blue Pole Star, pada hari pertama kedatangannya. Setelah ditegur keras oleh Mu Xuanyin di Danau Surgawi, rasa kewaspadaannya benar-benar terbangun. Mendengar Yan Wanchang menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba, dia menjawab dengan nada meminta maaf. Tentang itu, Junior datang dari planet kecil, jadi Junior yakin bahwa Master Sekte Yan belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyebutkan namanya. Yan Wanchang sedikit terkejut dengan jawaban bijaksana Yunce tetapi tidak melanjutkan masalah tersebut atau menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia tertawa ringan sebelum berkata, kalau begitu, lupakan saja. Saya mungkin sangat penasaran untuk mengetahui tentang alam bintang dari mana seorang jenius luar biasa seperti Anda berasal, tetapi menurut saya bakat seperti itu hanya dapat dianugerahkan oleh surga dan tidak ada hubungannya dengan alam bintang tempat Anda dilahirkan. Master Sekte Yan terlalu menyanjungku. Junior ini tidak pantas mendapat banyak pujian, jawab Yunce. Itu mungkin benar untuk orang lain tetapi kasusmu benar-benar berbeda. Tiba-tiba, Yan Wanchang menghela nafas dengan emosi.
Ketika seseorang dengan kemampuan mastermu muncul di alam Snow Song, saya berpikir bahwa prestasinya akan tetap tak tertandingi selamanya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencapai ketinggian yang sama seperti dia. Siapa sangka perkiraanku melenceng, tampaknya alam Snow Song benar-benar diberkati oleh surga. Sambil menyuarakan pikirannya, Yan Wanchang tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi kekaguman dan rasa iri di wajahnya. Lagi pula, orang-orang seperti dia yang telah mencapai usia dan tingkat kultivasi seperti itu, hampir tidak mempunyai apapun untuk dikejar selain menemukan penerus dengan bakat yang sangat baik. Seseorang dapat mewarisi kekuatan dan kemauannya. Akan lebih baik jika penerus mereka pada akhirnya memiliki potensi untuk melampaui mereka. Namun, untuk berhasil mewujudkan hal seperti itu ternyata lebih sulit daripada menjadi master sekte. Oh, sepertinya aku bicara terlalu banyak. Yan Wanchang melambaikan tangannya, Junior Yun, kamu bisa bersenang-senang sebanyak yang kamu mau saat kita sampai di alam Dewa Api. Selama tuanmu tidak memutuskan untuk segera kembali, kamu dapat dengan bebas membiarkan anakku yang tidak berguna itu membawamu kemanapun kamu mau. Sedangkan untuk naga bertanduk, tuanmu yang akan menanganinya. Ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu melihatnya menjatuhkannya dari jauh. Hahaha. Yan Wanchang tertawa dengan sangat santai. Tampak jelas bahwa dia sangat percaya diri dalam membantai naga bertanduk kuno kali ini. Yun Ce merenung sebelum berkata, Junior mengungkapkan rasa terima kasihnya atas keramah tamahan Master Sekte Yan. Junior ingin bertanya tentang suatu masalah. Menurut pendapat senior, seberapa besar kemungkinan berburu naga bertanduk kuno? Baiklah, Yan Wanchang hendak memberinya balasan ketika dia dengan paksa menelan kembali kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus bertanya pada tuanmu tentang hal itu. Tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk menjawab pertanyaan itu. Yun Ce menatap kosong padanya sejenak. Master Sekte Yan, bolehkah saya menanyakan arti di balik kata-kata itu? Hehe, betapapun sempurnanya persiapan kita, pada akhirnya tuanmulah yang akan bertarung dengan naga bertanduk. Jadi wajar saja, hanya dia yang berhak membicarakan tingkat keberhasilan tujuan kita, kata Yan Wanchang dengan senyum ketidakberdayaan yang terlihat jelas. Yun terkejut sebelum segera bereaksi terhadap kata-katanya, maksudmu, tuanku akan melawan naga bertanduk kuno sendirian. Yan Wanchang terkejut dengan reaksi Yun Ce, itu wajar. Yun Ce membuka mulutnya untuk bertanya, jangan bilang 3 Master Sekte Senior tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ekspresi canggung melintas di wajah Yan Wanchang, sepertinya tuanmu belum memberitahumu apapun tentang perburuan naga bertanduk kuno. Kami telah memburu naga bertanduk berkali-kali dalam beberapa ribu tahun terakhir dan tuanmu selalu bertarung sendirian sejauh ini. Bahkan jika kami bertiga ingin membantunya, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yun Ce menjadi linglung. Tentu saja dia tidak menyadari proses berburu sebelumnya dan sebenarnya mendapat kesan bahwa alam Dewa Apilah yang menghabiskan seluruh kekuatan dan kekuatan tempur utama mereka, sementara tuannya hanya ada di sana untuk memberikan bantuan eksternal. Siapa yang Fuk akan berpikir bahwa mereka sepenuhnya bergantung pada tuannya untuk melawannya sendirian. Yan Wanchang tertawa getir, kamu juga melihatnya 3 bulan lalu, bagaimana kami bertiga dikalahkan habis-habisan dalam sekejap, meski bersama-sama menahan serangan yang dilancarkannya dengan marah. Anda saat ini tidak dapat memahami atau membayangkan kekuatan sebenarnya dari tuan Anda. Apalagi Anda, bahkan saya, Master Sekte Yan, atau Master Sekte Huo pun tidak dapat memahami sejauh mana kekuatan dan kemampuannya. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi dari alam Master Ilahi, alam yang paling dekat untuk menjadi dewa. Karena kekuatan naga bertanduk kuno itu setara dengan seseorang di alam Master Ilahi, meskipun tuanmu mampu menyainginya, itu sama sekali tidak mungkin bagi kami bertiga.
Menagihnya secara gegabah tidak ada bedanya dengan keinginan mati. Selain itu, kami mengembangkan seni mendalam atribut api, yang tidak menimbulkan ancaman terhadapnya. Yan Wanchang menggelengkan kepalanya. Peran kami adalah menentukan periode ketika naga bertanduk kuno mulai melepaskan sisiknya dan segera mengunci lokasinya ketika ia keluar dari penjara Inferno penguburan dewa. Apa-apaan ini, pantas saja kalian rela membiarkan guru mengambil sebanyak separuh tubuh naga itu, meskipun ia adalah makhluk dari alam dewa api. Jadi Anda sepenuhnya bergantung pada guru untuk melawannya sendiri dan tidak melakukan apapun selain menyediakan naga, serta melakukan tugas sebagai pengintai tingkat lanjut. 3 bulan yang lalu, dia merasa bahwa 3 master sekte besar datang secara pribadi untuk memintanya adalah sebuah pertunjukan ketulusan yang tiada bandingannya, tapi sekarang sepertinya wajar saja bagi mereka untuk melakukannya. Namun, aku yakin tuanmu kemungkinan besar akan mendapatkan hasil positif dalam perburuan kali ini. Selama periode perburuan sebelumnya 1000 tahun yang lalu, dia kemungkinan besar akan berhasil jika bukan karena kejadian tak terduga itu. Meskipun dia gagal di ambang kesuksesan, kesalahan naga dari naga bertanduk itu dilukai oleh tuanmu. Interval 1000 tahun ini tidak cukup untuk memulihkannya. Kesalahan naga, Yunce berseru dengan suara keras. Oh, ekspresi ragu muncul di wajah Yan Wanchang. Yunce segera menjelaskan, saya memiliki pedang sebelumnya yang juga disebut Dragonfall. Itu hanya kebetulan tapi akhirnya aku mempermalukan diriku sendiri di hadapan Master Sekte Yan. Dragonfall, nama yang sangat nostalgia. Chu Yuechan sedang ketika dia mendapatkan pedang itu menemaninya dan bermandikan darah saat dia berjuang di jalur kultivasi. Pedang itu menyaksikan masa pertumbuhannya yang paling penting. Dia mendominasi turnamen peringkat Blue Wind, memusnahkan klan surga yang terbakar, dan membuat kagum para pemimpin 7 negara. Kontribusinya begitu termasyhur namun tidak berakhir dengan baik. Itu dimakan oleh Honger. Jadi begitu, Yan Wanchang mengangguk sambil tersenyum tipis. Master Sekte Yan, meskipun junior belum pernah melihat naga bertanduk kuno, saya tahu bahwa naga memiliki tubuh terkuat di antara semua makhluk hidup. Akibatnya, kemampuan pemulihan mereka juga harus sangat kuat. Mengingat kekuatan luar biasa dari naga bertanduk kuno, ditambah dengan fakta bahwa ia tinggal di penjara Inferno penguburan dewa yang memiliki lingkungan paling cocok untuknya, bagaimana mungkin ia belum pulih dari cederanya, bahkan setelah sekian lama. 1000 tahun, Yunce menyatakan keraguannya. Yunce sangat jelas tentang kemampuan pemulihan seekor naga, dia juga memiliki garis keturunan dewa naga dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat sehingga dia sendiri menganggapnya menakutkan. Hoho, kamu benar. Dalam hal kekuatan dan kemampuan tubuh, tidak ada makhluk hidup yang bisa menandingi ras naga. Jika ada bagian tubuh mereka yang terluka parah, itu akan sembuh total dalam waktu singkat, dengan satu-satunya pengecualian pada kesalahan naganya, Yan Wanchang menjelaskan sambil tersenyum. Itulah tempat di mana gerbang kehidupan naga bertanduk berada dan dengan demikian, itu adalah satu-satunya tempat lemah pada tubuh naga bertanduk. Sekali mengalami cedera akan sangat merusak vitalitasnya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih sepenuhnya dari trauma tersebut. Terlebih lagi, jika tempat itu bisa terluka parah, tempat itu juga bisa langsung menemui ajalnya. Bisa juga dikatakan bahwa kesalahan naga adalah kelemahan fatalnya. Oh, jadi begitu, Yunce mengangguk menyadari. Karena itu adalah lokasi gerbang kehidupan, pasti sangat sulit untuk melukai kesalahan naga secara serius. Tentu saja. Naga bertanduk kuno menjaga patahan naganya dengan energinya yang sangat kuat. Membuat energi itu tersebar dan melukai kesalahan naga sebenarnya lebih sulit dilakukan daripada secara langsung menimbulkan luka parah pada tubuhnya. Selama beberapa kali tuanmu bertarung dengannya, dia tidak pernah dengan sengaja menyerang kesalahan naganya.
Lagi pula, melakukan hal itu hanya akan membuatmu menyia-nyiakan kekuatan dan staminamu. Alasan dia berhasil melukai kesalahan naganya adalah karena ia telah kehilangan sejumlah besar energinya setelah pertarungan yang panjang dan sengit, di mana ia ditekan olehnya dalam segala aspek. Sekarang naga bertanduk kuno itu belum pulih dari luka pada kesalahan naganya dan ada peningkatan yang jelas pada kekuatan besar tuanmu. Kali ini, Yan Wanchang berhenti sejenak, sebelum berkata dengan tegas dengan nada yang berubah, kami pasti akan berhasil. Pasti tidak ada masalah jika Master Sekte Yan mengatakan demikian, kata Yun Che sebelum melanjutkan, Junior merasa bahwa Master kemungkinan besar akan berhasil dalam perburuan. Oh iya, bolehkah aku tahu tentang lokasi sebenarnya dari patahan naga di tubuh naga bertanduk kuno itu? Yun Che bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa naga bertanduk memiliki kelemahan seperti kesalahan naga. Letaknya tepat di tengah perutnya, jawab Yan Wanchang. Sebenarnya tidak semua naga memiliki kesalahan naga. Naga bertanduk tidak hanya memiliki kesalahan naga, tetapi juga berada di tempat paling mencolok di antara ras naga. Alasan dibalik perbedaan tersebut mungkin terkait dengan ketidakmampuannya untuk mengambil bentuk seseorang. Namun Yang Yun, ingatlah bahwa jika kamu terpaksa berada dalam situasi di mana kamu tidak punya pilihan selain melawan naga sejati, bahkan jika itu adalah naga bertanduk yang kamu hadapi, jangan pernah mencoba untuk secara proaktif membidiknya, kesalahan naga. Itu hanya akan menambah bahaya. Yun Che mengangguk dalam-dalam, Junior berterima kasih pada Master Sekte Yan atas instruksinya yang mencerahkan. Melihat Yun Che, Yan Wanchang tiba-tiba menghela nafas panjang, sayang sekali kamu masih terlalu muda dan konvensi dewa yang mendalam sudah dekat. Jika itu diadakan 10 tahun kemudian, sehingga memberi Anda cukup waktu untuk berkembang, sangat mungkin bagi Anda untuk masuk dalam ribuan teratas. Bahkan saya tidak dapat membayangkan pencapaian apa yang akan Anda capai sebelum konvensi berikutnya 3000 tahun dari sekarang, sungguh sangat disesalkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan berat, sambil menghela nafas dari lubuk hatinya. Sekarang seseorang seperti Po Yun telah muncul dan konvensi dewa yang mendalam akan segera diadakan, perburuan naga bertanduk kali ini sangat penting bagi alam dewa api kita. Selama perburuannya berhasil, dengan upaya gabungan dari kami 3 Master Sekte, Po Yun pasti akan mampu menjalani transformasi menyeluruh sekali lagi. Akibatnya, peluangnya untuk masuk dalam ribuan teratas dalam konvensi dewa yang mendalam juga akan sangat meningkat. Sangat mungkin bahwa pengalamannya di alam ilahi surga abadi akan sangat membantunya untuk menjadi guru ilahi pertama di alam ilahi api milikku. Yan Wanchang mengangkat kepalanya. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa dia sangat menantikannya dan juga merasa sangat tegang. Kali ini kita harus berhasil dengan segala cara, dan semuanya bergantung pada tuanmu. Meskipun telah diputuskan bahwa kedua belah pihak akan mengambil apapun yang mereka butuhkan setelah perburuan, alam dewa api pasti akan mengingat bantuan tersebut, jika kita mampu mencapai tujuan kita dengan sempurna. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelisah. Yan Wanchang perlahan bangkit. Sepertinya kita sudah sampai di tujuan. Alam dewa api serupa namun sangat bertolak belakang dengan alam lagu salju. Itu telah menjadi alam panas yang membara sejak dahulu kala, dengan kepadatan dan aktivitas elemen api yang sangat tinggi. Suhu panas jauh melampaui batas daya tahan orang biasa, tetapi itu adalah surga bagi pewaris garis keturunan atribut api, binatang buas atribut api, dan penggarap seni mendalam atribut api. Alam dewa api terbentuk di atas urat api kuno. Mirip dengan kasus Snow Song Realm, nyala api sudah ada di sana sejak era dewa kuno. Di wilayah inti urat api, ada lautan api luas yang membentang hampir 50.000 km, penjara inferno penguburan dewa. Penghuni alam dewa api sangat menghormati urat api dan penjara inferno penguburan dewa. Selain itu,
mereka tidak pernah berhenti menjelajahi penjara Inferno penguburan dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai dasar penjara Inferno penguburan dewa, sama seperti tidak ada seorang pun yang pernah mencapai dasar danau surgawi Netherfrost. Karena penjara Inferno penguburan dewa jauh lebih besar daripada danau surgawi Netherfrost, yang ujungnya bisa dilihat sekilas, itu bahkan bisa dianggap sebagai keajaiban kuno. Ketika Bahtera yang dalam berhenti dan Yunce keluar, dia tiba-tiba disambut dengan hembusan udara panas. Udara dari alam dewa api benar-benar berlawanan dengan udara dingin dan tenang dari alam Song Salju. Panas terik dan gelisah, seolah-olah mereka baru saja masuk ke dalam tungku yang terbakar. Langit berwarna merah tua yang menakjubkan, seperti sepotong besi yang dipanaskan hingga berubah menjadi merah. Tidak jelas apakah itu terlihat seperti itu karena kedekatannya dengan penjara Inferno penguburan dewa atau merupakan karakteristik dari langit alam dewa api. Yan Wanchang memandang ke arah Yunce untuk menanyakan kondisinya, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia berpikir bahwa Yunce akan sangat tidak nyaman di sini karena dia mengolah seni mendalam atribut es dan juga telah tinggal di alam Snow Song untuk jangka waktu yang lama. Namun, ketika dia menyadari ekspresinya yang tidak berubah dan terutama aura tenangnya, dia memutuskan untuk membicarakan hal lain sambil merasa aneh di dalam hati. Kami berada di wilayah tengah alam dewa api. Penjara Inferno penguburan dewa berjarak beberapa kilometer ke arah selatan. Yan Juhai melanjutkan setelahnya, saat ini, orang-orang dari 3 sekte kami telah ditempatkan di tempat ini sehingga kami dapat memobilisasi mereka kapan saja. Kami juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak beberapa murid muda, agar mereka mendapatkan pengalaman berharga. Oh benar, Po Yun juga ada di sini. Dia pasti akan sangat senang saat mengetahui bahwa Anda telah datang ke wilayah kami. Tiba-tiba, aura dingin melewati mereka dan mengusir semua udara panas yang menyengat dalam sekejap. Seketika, lingkungan sekitar menjadi sangat tenang dan dingin. Yunce dengan jelas melihat tubuh 2 master sekte besar, Yan Wanchang dan Yan Juhai, gemetar hebat karena kedinginan. Sosok Mu Suanyin muncul di depan mereka. Dia menatap lurus ke penjara Inferno penguburan dewa di selatan. Raja Alam Song Salju. Saat Yan Wanchang membuka mulutnya untuk berbicara, sosok dingin Mu Suanyin melintas di depan matanya dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Hanya suaranya yang menusuk hati dan menusuk tulang yang terdengar dari jauh. Raja ini akan melihat penjara Inferno penguburan dewa. CR, kamu tetap di sana. Anda tidak diperbolehkan berkeliaran dengan santai atau mendekati penjara Inferno penguburan dewa. Dimengerti, jawab Yunce patuh. Setelah rasa dingin di sekitarnya memudar, Yan Wanchang dan Yan Juhai menghela nafas lega. Hanya ketika dia membelai keningnya tanpa sadar, dia menemukan bahwa dahinya ditutupi lapisan tipis es dan embun beku. Segera, dia menghela nafas dengan emosi. Kekuatan mendalam dari Snow Song Realm King telah berkembang lebih jauh dibandingkan dengan waktu 1000 tahun yang lalu, benar-benar menakutkan. Mereka baru saja tiba di alam dewa api tetapi Mu Suanyin tidak ragu untuk langsung meninggalkannya dalam perawatan Yan Wanchang dan Yan Juhai. Tanahnya mengering dan mengeluarkan bau terbakar yang cukup menyengat, seolah bisa terbakar kapan saja. Sejauh yang dia bisa lihat, tempat itu benar-benar tandus, tanpa tanda-tanda vitalitas. Dia melihat sejumlah besar sosok manusia di daerah tersebut. Mereka jelas berasal dari 3 sekte besar, yaitu Sekte Burung Vermilion, Sekte Phoenix, dan Sekte Gagak Emas. Yunce menggunakan kesadarannya untuk memindai area tersebut tetapi tidak menemukan apapun selain aura api dari orang-orang dari 3 sekte besar. Bahkan Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli hadir di tempat tersebut untuk melaksanakan acara besar seperti berburu naga bertanduk kuno.
Wajar jika yang diperbolehkan datang ke sini adalah orang-orang luar biasa. Masing-masing memancarkan aura yang beberapa kali lebih mengerikan daripada letusan gunung berapi. Jelas bahwa bahkan para praktisi muda yang mendalam itu harus menjadi murid yang luar biasa dari 3 sekte besar. Sesosok tiba di hadapan mereka, membawa hembusan angin yang menyengat. Itu tidak lain adalah Huo Ruli, Master Sekte dari Sekte Gagak Emas. Dia langsung bertanya, Mu Suanyin sudah datang. Junior Yun. Yun Ce melangkah maju, Junior Yun Ce memberi hormat kepada Master Sekte Huo. Ho, Raja Alam Snow Song telah pergi untuk secara pribadi memeriksa penjara Inferno penguburan dewa. Yan Wanchang melihat sekeliling sambil menjawab sambil tertawa. Di mana Po Yun? Huo Ruli menatap Yun Ce sekilas. Saya tidak menyangka dia benar-benar akan membawa serta anak ini. Saya rasa, tidak mengherankan. Tuan Sekte, ada hal-hal yang perlu Anda tangani, jadi silakan pergi dan urus itu. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi selama perburuan ini, sedangkan untuk Yun muda, aku akan meminta Po Yun menemaninya. Hahaha, Yan Juhai tertawa panjang, itu yang terbaik. Kemudian, Yan Wanchang dan Yan Juhai pergi untuk menjalankan tugas mereka. Sekarang dia ditinggalkan sendirian dengan Huo Ruli, musuh tuannya, serta orang yang berkomplot jahat melawan Mu Bingyun. Yun Ce tentu saja tidak bisa tetap santai seperti dia bersama 2 master sekte lainnya. Seolah-olah dia telah memahami pikirannya, Huo Ruli tiba-tiba berkata, kamu tidak perlu terlalu tegang, Yun muda. Aku mungkin tidak cocok dengan tuanmu tapi, aku, Huo Ruli, berhutang budi padamu. Yun Ce melirik ke arah pihak lain karena terkejut, dia terkejut melihat bahwa Master Sekte dari Sekte Gagak Emas, yang sebanding dengan Raja Kerajaan, benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang murid muda. Pada hari ketika Po Yun kehilanganmu secara menyedihkan, aku merasa sangat cemas melihat keadaannya yang sedih, kata Huo Ruli dengan alis berkerut. Po Yun memiliki bakat yang sangat tinggi dan karenanya, ia adalah individu yang sangat bangga. Dia belum pernah mengalami kekalahan sejak dia masih muda dan juga belum pernah bertemu seseorang dengan kemampuan yang lebih baik dalam hukum unsur, tetapi pada hari itu, dia merasakan kekalahan untuk pertama kalinya dan kekalahan telak pada saat itu. Huo Ruli menghela nafas berat, melihat orang seperti dia, yang belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya, mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahannya, dengan mudah terlihat bahwa dia telah menderita pukulan besar. Tidak ada keraguan bahwa dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari traumanya, jika bukan karena kata-kata Anda. Mungkin juga dia tidak dapat pulih setelah kemunduran tersebut. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk membantunya kembali ke jalur yang benar. Tapi, Anda secara proaktif menyelamatkannya, tidak hanya membantunya mendapatkan kembali semangatnya, dia juga benar-benar memahami fakta bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Ketika dia kembali ke sekte, dia mulai berkultivasi dengan lebih bersemangat dan setia dibandingkan di masa lalu. Pola pikirnya, khususnya, mengalami sedikit perubahan, dan ini sangat menggembirakan bagi saya. Ini semua berkat kamu. Yun Ce menggelengkan kepalanya, sambil berkata dengan rendah hati, Sekte Master Huo terlalu memujiku. Junior hanya mampu meraih kemenangan setelah melakukan sebuah trik. Karena itu, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan pada saudara Po Yun. Meskipun menurutku tuanmu tidak enak dipandang mata, Huo Ruli tiba-tiba menepuk dadanya, kau berkali-kali lebih menyenangkan bagiku daripada tuanmu. Jika Anda menyukai sesuatu di Sekte Gagak Emas saya atau ingin mencoba sesuatu, silakan beritahu saya. Kemurahan hatinya yang luar biasa membuat Yun Ce kehilangan kata-kata. Aku memanggil Po Yun itu beberapa waktu lalu. Dia akan segera tiba di sini. Biarkan dia membawamu kemanapun kamu ingin pergi.
Saat Huo Ruli sedang berbicara dengan Yun Ce, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekati mereka dari jauh. Master, Sekte, Master Sekte. Seorang pria parubaya berjubah Golden Crow berlari mendekat dengan wajah memerah. Dia tampak sangat panik. Huo Ruli mengerutkan kening dan berkata dengan nada menegur, "Untuk alasan apa kamu begitu bingung?" Tuan muda, dia." Mendengar dua kata, Tuan muda, Huo Ruli langsung berlari ke depan dan meraih bahu pihak lain, seolah-olah dia telah dibakar. Apa yang terjadi dengan YR? Cepat bicara. Tiba-tiba, vitalitas Tuan Muda jatuh ke dalam kekacauan dan dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Apa? Kumpulan api gagak emas meletus saat Huo Ruli melepaskan kekuatannya. Yun Ce terlempar ke kejauhan karena ledakan dahsyat dan nyaris tidak berhasil menghindari muntah darah. Huo Ruli sudah menghilang saat ini ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kekuatan yang sangat menakutkan. Yun Ce bergumam dengan tangan di dadanya. Lalu, dia menghela nafas berat. Tuan muda, apakah dia berbicara tentang putra Huo Ruli? Orang yang secara tidak sengaja dilukai oleh guru 1000 tahun yang lalu. Kabarnya, Huo Ruli tidak segan-segan menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar selama 1000 tahun terakhir ini untuk membuatnya tetap hidup, seperti yang dilakukan Mu Suanyin untuk Mu Bingyun. Melihat sekelilingnya, Yun Ce langsung merasa tertekan. Ketika dua master sekte besar secara pribadi tiba di Snow Song Realm untuk menerima mereka, dia berpikir bahwa mungkin dia akan pergi ke Vermilion Bird Sect atau Phoenix Sect dan dapat menikmati perlakuan sebagai tamu terhormat dari dunia besar karena identitasnya yang terhormat dari tuannya. Siapa sangka dia akan dibawa ke tanah tandus di sekitar penjara Inferno penguburan dewa. Setelah mereka tiba di dunia ini, Mu Suanyin meninggalkannya terlebih dahulu dan kemudian Yan Wanchang dan Yan Juhai meninggalkannya bersama Huo Ruli. Segera setelah itu, Huo Ruli juga menghilang tanpa jejak. Alam Dewa Api pantas dikritik karena memperlakukan tamu mereka sedemikian rupa. Ditinggal sendirian di negeri asing, Yun Ce tidak berani berjalan sembarangan dan hanya bisa menunggu di tempat. Pada saat inilah tiga praktisi muda dengan cepat mendekat dari arah penjara Inferno penguburan dewa. Tubuh mereka mengeluarkan aura api yang sangat aktif dan sepertinya mereka baru saja menyelesaikan semacam pelatihan di penjara Inferno penguburan dewa. Mereka dari Sekte Gagak Emas, gumam Yun Ce saat dia merasakan aura api dari tiga praktisi muda yang mendalam. Tapi ketika mereka bertiga melewatinya, mereka tiba-tiba berhenti dan tatapan serta aura mereka secara bersamaan terkunci padanya. "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke tempat ini?" Suara seorang gadis memanggilnya dengan waspada, tanpa sedikit pun kesopanan. Karena saat ini adalah periode ketika naga bertanduk kuno melepaskan sisiknya, seluruh wilayah ini telah disegel oleh tiga sekte alam dewa api dan telah menjadi tempat terlarang. Tidak ada orang luar yang diizinkan mengambil setengah langkah pun di sini. Yun Ce tidak hanya mengenakan jubah seputih salju yang mempesona, tubuhnya juga tidak memiliki aura yang menjadi ciri khas ketiga sekte tersebut. Oleh karena itu, wajar jika mereka segera waspada. Yun Ce berbalik, sambil berkata dengan sopan, "Yang rendah hati ini adalah Yun Ce, dari alam Snow Song." Kelompok anak muda ini terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, yang tampaknya masih cukup muda. Usia mereka mirip dengan Mu Xiaolan dan mereka berusia paling banyak 20 tahun, tetapi sungguh menakjubkan mengetahui bahwa kekuatan mereka yang dalam telah mencapai tingkat pertama alam jiwa ilahi. Mu Xiaolan diterima di Istana Es Phoenix dengan budidaya alam asal ilahi. Jelas bahwa mencapai tingkatan seperti itu pada usianya dianggap sebagai bakat yang sangat tinggi. Namun, ketiga pemuda itu seumuran dengannya tetapi kultivasi mereka jauh melampaui miliknya. Seperti yang dia duga, setiap orang yang dibawa ke sini untuk menyaksikan perburuan naga bertanduk dari pinggir lapangan adalah murid luar biasa dari tiga sekte besar.
Yang mengejutkan Yun-che, begitu dia menyebutkan namanya, ekspresi anak-anak muda itu berubah drastis di saat yang bersamaan. Yun-che, kamu adalah Yun-che dari alam Snow Song.